35 tahun hadir menemani. Sinarmas, selamat pagi dengan Susi ada di sini bantu. Winners, success is my right. 35 tahun berjalan dengan harapan. Tiga 35 tahun bersama mengukir makna dan cinta. Tiga 35 tahun bakti kami melayani sepenuh hati. Tiga 35 tahun semakin peduli kini dan nanti. Kami mengucapkan selamat ulang tahun PT Asuransi Sinarmas yang ke-35. Semakin sukses dan berjaya. Selamat ulang tahun Asuransi Sinarmas yang ke-35. Stay strong, stay healthy, and always be a winner. Asuransi Sinarmas semakin peduli. Selamat hari ulang tahun buat Asuransi Sinarmas yang tercinta. Kiranya di usia yang ke-35 ini, Asuransi Sinarmas semakin memberikan karya terbaik buat bangsa dan negara dan semakin berkibar di industri perasuransian di Indonesia. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat shareholder Asuransi Sinarmas yang terus memperhatikan kesejahteraan karyawan. Hidup Asuransi Sinarmas. Ke-35 ini mari kita buat menjadi sesuatu yang baru, yang dengan terobosan-terobosan baru ya. Kalau kita selama ini sudah serving with heart, kita lebih lagi sekarang kita semakin peduli. Mari menciptakan hal-hal baru, inovasi-inovasi baru di dunia asuransi ya. Despite kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Mari manfaatkan momen ini untuk belajar lebih banyak lagi dan berpikir lebih banyak lagi untuk kemajuan bangsa kita dan terutama industri asuransi. Selamat ulang tahun Asuransi Sinarmas ke-35. Semoga sukses selalu dan tetap jaya. Terus menjadi yang terdepan, kami bangga menjadi bagian dari perusahaan ini dan akan terus berkarya bersama. Selamat ulang tahun ke-35 PT Asuransi Sinarmas. Semoga semakin sukses dan jaya selalu. Asuransi Sinarmas semakin maju, semakin jaya. Dan mengamalkan pesan dari Bapak Eka Cipta Wijaya untuk beramal sebesar-besarnya. Semakin melayani dengan hati, semakin menjadi berkat buat bangsa ini. Asuransi Sinarmas hadir untuk melayani dan berkontribusi untuk Indonesia. Asuransi Sinarmas, cakep, cakep, cakep. Buat yang tersayang Asuransi Sinarmas, selamat ulang tahun. Asuransi Sinarmas senantiasa bisa memberikan pelayanan yang terbaik sepenuh hati bagi nasabah dan juga bagi nusa dan bangsa. 27 Mei 2020
Semoga asuransi Sinarmas semakin maju, sukses, berjaya, dan selalu menjadi nomor 1. Semoga Tuhan memberkati perusahaan ini agar semakin kuat, semakin teguh berdiri, semakin terdepan, semakin diberkati, dan menjadi berkat bagi kita semua dan bagi sesama. Selalu menjadi terdepan dan menjadi saluran berkat bagi bangsa Indonesia. Semakin jaya, sukses, dan Tuhan memberkati. Terus maju, tumbuh, dan berkembang menjadi yang terdepan di industri asuransi Indonesia. Teruslah melahirkan produk-produk inovasi yang membanggakan. Di tengah kebesarannya, tetaplah rendah hati. Teruslah jaya dan tetap melayani dengan hati. Tahun-tahun mendatang akan menjadi tahun-tahun yang lebih gemilang untuk asuransi Sinarmas. Semakin diberkati dan menjadi berkat. Semoga semakin sukses dalam semua karya-karyanya. Semoga asuransi Sinarmas tetap jaya. Selamat ulang tahun asuransi Sinarmas. Semakin maju dan menjadi berkah buat kita semua karyawan ASR. Semoga semakin maju, tetaplah menjadi serving with heart. Terima kasih buat segalanya. Saya bangga menjadi bagian dari asuransi Sinarmas. Dalam membangun negeri bersama Sinarmas, teruslah berjalan. Selamat Milad Asuransi Sinarmas ke-35. Barakallah. Asuransi Sinarmas semakin peduli. Jaya, jaya, jaya. Engineering Asuransi Sinarmas mengucapkan selamat ulang tahun untuk Asuransi Sinarmas ke-35. Semoga sukses dan berjaya terus. Semoga Sinarmas selalu jaya, jaya, dan jaya. Asuransi Sinarmas yang ke-35 semoga semakin jaya, semakin sukses, dan semakin peduli terhadap sesama. Sukses selalu untuk Sinarmas dan maju. We are serving with heart. Serving with heart. Serving with heart. We are serving with heart. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang hari ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang produk Simas Mobil Eksklusif. Produk asuransi Simas Mobil Eksklusif ini ditujukan sebetulnya adalah untuk tertanggung yang kalau mau asuransi itu dia tanya apa sih yang paling bagus produknya, apa sih yang paling lengkap, yang paling komplit, yang istilah kata semua bisa diklaim. Nah, ini produk ini cocok untuk tertanggung yang sering bertanya seperti itu. Produk Simas Mobil Eksklusif ini pada dasarnya dapat dipasarkan membagikan brosur atau flyer ke klub-klub mobil. Kemudian bisa juga kita blast WA ke semua PIC yang ada di kontak WA kita. Paket Simas Mobil Eksklusif ini jaminannya meliputi komprehensif yang digabung dengan banyak sekali jaminan perluasan seperti huru-hara, terorisme, banjir, gempa bumi, kemudian digabung juga dengan jaminan PA penumpang maksimal untuk 4 orang dengan limit 20 juta, kemudian ada juga perluasan tanggung jawab hukum pihak ketiga hingga limit 25 juta, digabung lagi dengan jaminan medical expenses, itu otomatis akan didapat jika Bapak Ibu membeli coverage PA. Poin-poin yang mungkin bisa Bapak Ibu jadikan untuk poin-poin pada saat menjual ya. Misalnya jaminannya sangat lengkap. Berikutnya adalah tarif preminya sangat kompetitif karena ini semua sudah menggunakan rate yang paling minimal sesuai peraturan OJK. Kemudian batasan usianya bisa kendaraan hingga 10 tahun, gratis biaya derek, jaminan biaya ambulan hingga 500.000, ada layanan pick up service ya untuk kendaraan. Pada saat kendaraan Bapak Ibu mau dibawa ke bengkel, pada saat klaim itu kita bisa lakukan servis pick up atau antar jemput kendaraannya dari rumah ke bengkel, dan sebaliknya pada saat selesai diperbaiki dari bengkel kembali ke rumah Bapak Ibu sekalian. Kita juga nanti akan mendapatkan Simas Point ya. Kemudian ada fasilitas perbaikan bengkel di ATPM sesuai dengan merek dan tipe kendaraannya. Kemudian kita ada resiko sendiri yang harus Bapak Ibu bayar. Tapi untuk produk Simas Mobil Eksklusif ini resiko sendirinya baik kendaraan itu rusak sebagian,
kehilangan maupun rusak parah itu hanya dikenakan OR atau resiko sendiri 300.000 saja. Jadi ini jauh lebih murah untuk pembayaran resiko sendirinya. Selling point berikutnya adalah produk ini memberikan santunan jika kendaraannya mengalami total loss atau kehilangan. Santunannya sebesar 20 juta. Ya, kemudian santunan berikutnya lagi yang bisa diperoleh adalah santunan meninggal dunia untuk pemilik kendaraan yang namanya tertera di polis. Hanya 1 orang saja. Begitu nanti mendapatkan santunan, maka polisnya akan batal. Kemudian nilai pertanggungan untuk perlengkapan tambahannya kita berikan sampai 25% dari harga pertanggungannya. Satu lagi yang menarik adalah biaya mendapatkan fasilitas biaya transportasi 200.000 per hari dari hari ke-7 sampai hari ke-11 sejak kendaraan tersebut masuk ke bengkel. Oke Bapak Ibu, demikian untuk Simas Mobil Eksklusif. Pastikan Bapak Ibu sekalian segera memiliki produk Simas Mobil Eksklusif di mana preminya terjangkau, sangat kompetitif, dan jaminannya sangat luas. Indonesia, Ibu Pertiwi. Berkarya lestari, kualitas tertinggi, sinar mas yang berkarya untuk negeri yang terbaik bagi Indonesia. Halo, selamat pagi. Saya dengan Ari. Saya PO Simas All in One. Sudah pada tahu kan All in One apa? Kita punya dua produk. Jadi All in One yang biasa kita berikan untuk turnamen, ada All in One Jackpot. Bedanya sebenarnya hanya pada pelaksanaan aja. Kalau All in One itu biasanya kita akan jamin itu adalah lebih ke turnamen yang 1 hari. Jadi gathering ataupun acara ulang tahun itu yang kita cover adalah kita akan menggunakan lapangan mana dulu. Nah, tiap hall yang dimintakan kita jamin itu biasanya ada hadiahnya. Nah, ini hadiahnya beragam, dari yang nilai kecil sampai nilai yang besar. Dari yang mungkin hanya uang, bisa jadi nanti mobil, motor, atau apartemen. Nah, nilai sendiri kita pernah kita cover dari yang 10 juta sampai dengan yang 2 miliar ada. Nah, ini beragam sekali gitu. Jadi kalau memang untuk hadiah juga kita sebenarnya tidak batasi. Hanya saja untuk saat ini ya kita akan utamakan untuk pembayaran klaimnya itu hanya dengan pembayaran uang yang cash seperti itu. Nah, kalau yang jackpot itu kita kerjasama dengan pihak lapangan. Nah, itu nanti bisa kita bikin PKS selama 1 tahun. Nanti preminya kita akan rekonsil per bulan tergantung dari berapa pemain yang beli tiket jackpot. Yang pasti kalau All in One turnamen kita harus jaga. Jadi ada petugas jaga yang di lapangan, dia biasanya ada dilengkapi sama handycam atau mungkin dengan smartphone untuk menjaga hall tersebut. Itu kita juga yang harus jaga sendiri. Nah, khusus untuk yang jackpot, ya memang ini karena kita kerjasama dengan lapangan, jadi sebagian penjagaan itu kita serahkan langsung dengan timnya mereka. Biasanya nanti ada marshal atau ada KD yang akan membantu kita untuk peliputan ketika terjadi klaim. Kalau memang di wilayahnya ada lapangan golf, yang pasti kita harus kunjungan ke lapangan golf dulu. Karena dari sana kita akan bisa bertemu dengan para pengelola, ada komunitas golf yang bermain di sana, rekan-rekan yang memang pencinta golf ada di sana. Ikatan alumni
dari suatu universitas, bahkan beberapa perusahaan melaksanakan gatheringnya tuh bikin turnamen golf. Akhirnya biasanya akan loncat lagi. Biasanya ada I.O. Biasanya mereka akan meng-create beberapa perusahaan yang memang dia mintakan gitu untuk mengatur turnamennya. Nah, ini baru nanti akan terlihat kemana arah berikutnya kita akan mengejar bisnis all-in-one ini. Nah, kita sendiri pernah punya case di turnamen kemarin yang kita jamin, itu ada charity turnamen golf UNS 2020. Nah, kita baru membayar klaim 1 unit Mercedes-Benz C200 seharga 880. Itu terjadi di Hall 6 South Royal Jakarta Halim. Dari pembayaran klaimnya kita sudah berikan yang terbaik. Memang adalah komitmen PT Asuransi Sinarmas untuk to pay claim as fast as possible, tapi juga tepat. Jadi kita nggak mau cepat, buru-buru, tapi angkanya nggak benar. Kami sudah bekerja sama cukup lama dengan Asuransi Sinarmas, dan selalu sebagian besar nasabah kami, mayoritas kami pasti pilih Asuransi Sinarmas karena kami tahu Asuransi Sinarmas merupakan asuransi yang terbaik dan bisa dipercaya. Ya, mulai dari proses klaimnya sampai pembayaran klaim, kami yakin itu pasti aman buat nasabah kami. Terima kasih Asuransi Sinarmas, sukses selalu. Ternyata kepercayaan saya nggak salah taruh dengan komitmen yang first to be the first to pay. Klaimnya itu bukan main. Saya dengar pun saya terharu. Soalnya asuransi memang bukan cuma cover loss. Soalnya kita juga harus memikirkan orang yang kena musibah, dan orang yang kena musibah selalu harus dibantu. Dan dengan ini saya ucapkan terima kasih. Dalam pelayanan klaim, kerjasama tim dari marketing, survei, bagian klaim, adjuster, semuanya oke. Karena apa oke? Karena servis adalah number one. Ya puji Tuhan lah, sekarang saya tidak pernah ada masalah, karena setiap masalah selalu langsung ditanggapi dengan cepat. Terima kasih Mas. Kalau masalah klaim asuransi berarti ya itu lebih baik, lebih cepat daripada asuransi yang lainnya, karena saya sudah ngalamin sendiri gitu kan. Ya, alhamdulillah selama ini nggak ada masalah, dan secara backup juga cepat. Asuransi Sinarmas, jangan cemas, ada Simas. Hai semua, khusus untuk Anda pecinta motor, kita punya produk spesial Simas Micro Auto Bike dari Asuransi Sinarmas. Produk ini cocok untuk semua kendaraan bermotor roda 2, baik yang masih dicicil atau sudah lunas. Dan juga yang sudah punya asuransi kendaraan bermotor, ini bisa masuk sebagai santunan untuk kendaraan bermotor roda 2 Anda. Kalau kita mencicil kendaraan bermotor, jika terjadi kehilangan, santunan ini bisa dipakai untuk melunasi sisa hutang pokok Anda kalau terjadi kehilangan pada unit kendaraan Anda. Bagaimana dengan DP Anda untuk kendaraan yang baru? Ini bisa gunakan Simas Micro Auto Bike sebagai tambahan DP untuk membeli motor baru. Jadi, sangat membantu kan? Dengan premi yang sangat terjangkau, mulai dari Rp50.000 per tahun, Anda bisa mendapatkan jaminan santunan sampai dengan Rp5 juta. Jaminan yang sangat lengkap, mulai dari santunan kehilangan, santunan kecelakaan diri, dan santunan tuntutan pihak ketiga dengan masing-masing coverage atau jaminan santunan sebesar Rp2,5 juta per jenis coverage. Selling point dari produk ini, pertama, premi yang sangat terjangkau mulai dari Rp50.000 per tahun. Kedua, pangsa pasar yang sangat luas karena produk ini masih jarang yang jual. Yang ketiga, ini bisa dipasarkan pada kendaraan yang sudah lunas ataupun masih mencicil. Jadi semua motor yang ada di jalan bisa masuk dalam asuransi ini. Keempat, proses klaim yang sangat simpel. Simas Micro Auto Bike, solusi untuk kendaraan Anda. Untuk bisnis partner, cara menjualnya bisa mulai dari motor perorangan atau motor perusahaan,
bisa juga dari jalin kerjasama dengan showroom motor dan dealer-dealer motor yang ada di Indonesia. Bisa juga masuk dari komunitas-komunitas motor yang ada di Indonesia. Nah, motornya udah di cover belum sama Simas Micro Auto Bike? Pastikan Anda membeli dan menjual produk Simas Micro Auto Bike dari Asuransi Sinarmas. Halo, ketemu lagi dengan Agency Tour 2019 Dubai, dan hari ini kita sedang ada di Ferrari World. Hari ini kita di Abu Dhabi. Kita menikmati masjid yang Masya Allah keren banget. Itu namanya Masjid Sheikh Abdul Zayed. Dan makan siang kita hari ini luar biasa, dihadiri oleh Duta Besar RI di Abu Dhabi. Dan bersama Direktur kami, Ibu Dumasi MM Samosir, para partner asuransi Sinarmas makan siang bersama di restoran Lavendem. Saya baru pertama kali ikut nih. Gokil banget. Jalan-jalan sama Sinarmas, nah, kalian harus coba juga dan kalian harus ikut. I believe I can fly dengan asuransi Sinarmas. Perkenalkan, saya Siani Jontana, saya adalah PO dari produk Simas Micro. Apa sih bedanya Simas Micro dengan asuransi yang lain? Simas Micro itu salah satu produk asuransi mikro tentunya ya. Kok saya bicara latar belakangnya dulu, kenapa ada produk asuransi mikro? Berangkat dari program pemerintah ya, mengenai adanya literasi keuangan, akhirnya kita pelaku industri diminta untuk membuat salah satu produk asuransi yang sasarannya itu untuk masyarakat menengah ke bawah. Kita buat asuransi mikro yang karakteristiknya itu tadi, SMAS kalau disingkat, sederhana. Sederhananya itu kita membuat fitur asuransi mikro itu yang nggak terlalu banyak jaminan. Jadi paling cuma asuransi kecelakaan aja, jaminannya meninggal dunia, cacat tetap sama biaya perawatan udah. Kemudian polisnya pun bentuknya juga sederhana, cukup berupa voucher ya, atau bahkan nanti kedepannya kita akan buat ada bentuk e-polis. Kemudian mudah itu mudah diperoleh. Jadi mungkin konsepnya orang mau sampai ke tingkat kecamatan, sampai di desa-desa, itu dengan mudah bisa beli asuransi ini dimanapun gitu, nggak mesti harus pergi ke kota-kota besar ya. Kemudian ekonomis, nah ekonomis itu dari preminya, kita buat premi asuransi mikro seekonomis mungkin. Di sini pemerintah sudah menentukan premi asuransi mikro nggak boleh lebih dari 50.000, nilai harga pertanggungan itu maksimal 24 kali UMR. Kemudian segera. Nah, segera ini terkait dengan proses klaim. Artinya kita harus bayar klaim 14 hari sejak dokumen lengkap diterima, dan jumlah dokumennya pun itu nggak boleh lebih dari 4 macam dokumen. Ya, itu karakteristik mikro yang membedakan dengan produk asuransi pada umumnya. Kita punya beberapa produk asuransi mikro, diantaranya ada Simas Petani, ada Simas Perlindungan, kemudian Simas Sehat Mikro, ada Simas Siswa Mikro, kemudian juga ada stop usaha erupsi, ada juga stop usaha gempa tsunami. Data yang dibutuhkan untuk membeli polis ini pun hanya cukup data yang ada di KTP, sederhana sekali. Kemana sih kita mau jual produk asuransi mikro ini? Di lingkungan setempat kita dulu deh. Mungkin kita punya driver atau asisten rumah tangga. Kita juga bisa membeli asuransi mikro untuk kita sendiri, karena itu tadi ya, jaminannya bisa double cover juga dengan asuransi yang sudah kita miliki. Kemudian organisasi macam-macam, bisa organisasi keagamaan atau organisasi hobi deh. Komunitas-komunitas, biasanya kalau untuk komunitas atau organisasi punya yang namanya biaya administrasi untuk keanggotaan di awal pada saat terdaftar. Nah, itu bisa bundling. Jadi udah terdaftar sebagai anggota juga dapat cover asuransi di dalamnya. TC dari Simas Mikro ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu. Jadi nggak mesti dengan produk yang memang udah dibuat standar ya. Sepanjang preminya nggak lebih dari 50.000 atau nilai santunannya nggak lebih dari 24 kali UMR. Kemudian kita juga bisa jual ke perusahaan. Kita bisa ketemu dengan HRD atau ketemu dengan bagian GA atau juga bagian finance. Kita tawarkan produk asuransi mikro ini untuk karyawan-karyawan mereka yang kontrak atau karyawan lepas ya, yang harian begitu. Atau bisa ke koperasi-koperasi ya. Koperasi di Indonesia itu banyak sekali. Atau juga untuk pelaku-pelaku usaha kecil menengah atau usaha mikro. Di Indonesia banyak sekali juga kan. Jadi sebenarnya channel distribusinya banyak banget. Klaimnya gampang nggak? Asuransi mikro yaitu tadi, segera dalam waktu 14 hari kita udah harus bayar sepanjang dokumen lengkap. Dan yaitu tadi, dokumen cuman hanya
4 macam saja. Dan ditambah kita punya aplikasi Sinarmas Online yang bisa di-download di handphone, dan kita bisa register klaim melalui aplikasi tersebut, sehingga begitu dokumen kita terima, kita sudah bisa langsung proses bayar. Demikian dari saya, terima kasih. Bapak Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melisa. Dengan Yosia. Apa sih sebenarnya pet insurance? Pet insurance itu adalah asuransi untuk hewan peliharaan. Sejauh ini, yang bisa diasuransikan itu ada 2 macam hewan, yaitu anjing dan kucing. Karena ini yang paling umum ya, yang paling banyak di Indonesia masih 2 ini. Apa aja yang di-cover dalam pet insurance? Itu ada 2 macam jaminan. Jaminan utamanya ada 3, ada untuk kecelakaan diri, tanggung jawab hukum pihak ketiga, dan juga pencurian. Kalau untuk jaminan tambahannya, ini adalah perluasan dari kita, itu akan di-cover untuk santunan biaya rawat inap dan juga santunan biaya kremasi. Masing-masing untuk jaminan utama, kita akan coba jelaskan persatuan jaminan. Untuk kecelakaan diri, yang di-cover apa aja sih? Ini kalau Bapak Ibu punya hewan peliharaan sampai dengan terjadi kecelakaan untuk hewan peliharaan tersebut dan meninggal dunia. Misalnya dia tertabrak, atau tenggelam, atau terjatuh, dan lain-lain, kecuali memang yang dikecualikan dalam polis. Terus yang kedua ada tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Jadi ada 2 hal yang akan di-cover di sini, yaitu yang pertama kalau terjadi luka badan pada orang yang digigit sama hewan itu, atau yang kedua luka badan pada hewan peliharaan orang lain. Contohnya nih, misalnya Yosia lagi bawa doginya jalan-jalan ke taman dogi. Waktu lagi jalan, doginya jadi galak sama salah satu anjing lainnya. Dia gigit anjing itu. Nah, anjing itu berdarah misalnya, orang yang punya marah dong sama Yosia, menuntut Yosia. Nah, dari situ tanggung jawab terhadap hukum pihak ketiga bisa di-cover. Kalau untuk pemilik anjingnya, jika terluka? Sama. Kalau misalnya dia gigitnya bukan anjingnya yang dibawa, tapi pemilik anjingnya, dan dia marah karena berdarah misalnya gitu, nah itu bisa di-cover juga. Terus yang ketiga itu ada pencurian. Nah, untuk pencurian di sini kita harus ada buktinya. Buktinya berbentuk kekerasan di dalamnya. Contoh misalnya di rumah, gembok rumah saya dicongkel, anjingnya dicolong, itu yang harus ada buktinya. Berarti kalau si mas rumah tuh bergeleri. Betul, iya. Apa istilahnya pemaksaan ya? Betul. Jadi ada kelihatan nih buktinya kalau dia memang dipaksakan, memang diambil. Ada 2 jaminan tambahan di luar jaminan dasar tadi, yaitu adalah santunan biaya rawat inap. Yang kita cover adalah semua biaya rawat inap sesuai dengan limit tentunya ya. Yang dikecualikan adalah penyakit-penyakit yang disebabkan kalau udah ada vaksinnya. Contoh misalnya gini, kemarin ada case, Bu, saya punya anjing saya pneumonia ya. Jadi pembengkakan rahim karena nggak pernah dikawinin gitu. Jadi rahimnya membengkak sehingga infeksi. Itu diangkat tuh untuk dibedah, itu di-cover. Karena memang pneumonia bukan sesuatu hal yang harus divaksin bisa sembuh gitu. Tapi kalau misalnya Bu, anjing saya dirawat inap nih karena distemper, itu karena salah satu virus gitu ya. Nah, itu nggak di-cover. Kenapa? Karena distemper sudah ada vaksinnya. Begitupun sama halnya dengan kucing. Yang kedua, jaminan tambahan adalah biaya kremasi. Untuk paket sendiri, Bapak Ibu, paket lengkapnya itu ada 9 totalnya. Tapi yang lengkap itu mengcover kematian sampai dengan TJH itu ada 5 paket ya. Sisanya 4 paketnya itu adalah hanya khusus untuk TJH. 1 sampai dengan 3 paket untuk mengcover pencurian itu tidak ada. Tapi paket 4 sendiri itu mengcover pencurian. Untuk anjing yang tidak bersertifikat bisa di-cover di paket 5. Kalau misalnya teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu di sini khawatir anjingnya akan melukai yang lain, sebaiknya beli TJH. Nah, dengan adanya paket kita, dengan adanya Simas Pet ini akan sangat membantu. Terima kasih Bapak Ibu.
Halo, selamat pagi. Saya Sri Iriani. Saya ingin membicarakan mengenai asuransi Marine Cargo yang biasa disebut asuransi pengangkutan barang. Asuransi Marine Cargo itu adalah asuransi yang memberi perlindungan terhadap risiko-risiko yang terjadi dalam pengiriman barang, bisa lewat laut, udara, maupun darat. Jaminan asuransi Marine Cargo itu ada 3, ACCC sebagai jaminan dasar, ACCB, kemudian ACCA. ACC jaminan dasar itu adalah menjamin jika alat angkut yang mengangkut barang itu seperti kapal, alat angkutnya terbakar, terbalik, terdampar, terguling, atau kandas, dan juga menjamin general average, itu adalah peristiwa yang terjadi karena kapal mengalami accident dan berusaha untuk diselamatkan. Di atas dari ACCC tadi jaminan dasar adalah ACCB. Nah, ACCB ini menjamin apa yang dijamin di ACCC tadi, ditambah lagi adalah kerugian kerusakan karena peristiwa cuaca buruk seperti banjir ya dan segala macam. Kemudian di atas dari ACCB itu adalah ACCA, menjamin seluruh kerugian ORIS kecuali hal-hal yang dikecualikan di dalam pengecualian polis. Dan paling banyak pengiriman itu adalah dengan kapal laut, karena ini merupakan transportasi yang cukup murah dan sangat fleksibel. Asuransi Marine Cargo harus ada kontinuitas, terus-menerus barang itu dikirimkan. Selain itu, jenisnya apa, kemudian alat angkutnya, dan paling bagus sekali mempunyai alat angkut yang kapal besar, ya, general cargo. Dan sangat aman sekali apabila barang-barang itu diangkut di dalam full container atau FCL. Itulah yang menentukan pertimbangan underwriting untuk memberikan rate yang murah. Di masa pandemi ini, corona seperti ini, kalau kita lihat pengiriman itu banyak memakai online. Nah, kansnya adalah perusahaan-perusahaan, misalnya Tokopedia, Bukalapak, ya, dan lain-lainnya banyak. Nah, itu kans untuk kita tawarkan Marine Cargo di perusahaan-perusahaan itu. Karena sekarang kan pengiriman barang lewat online. Nah, itulah peluang dari asuransi Marine Cargo di saat pandemi ini. Dan satu lagi, perusahaan pengobatan itu banyak. Pengobatan tidak terkena krisis ya, karena orang butuh obat. Begitu perusahaan makanan tidak kena krisis dan kita bisa masuk ke sana. Jikalau nanti informasi ya, apa aja sebenarnya untuk bisa menutup Marine Cargo. Pertama adalah informasi turnover tadi harus dikasih tahu. Terus kedua, loss recordnya. Ketiga apa, diangkut dengan kapal apa saja. Nah, itu saja sudah cukup untuk menentukan rate premi dalam menjual Marine Cargo. Jadi Bapak Ibu, penjelasan saya tadi sangat mudah untuk kita masuk ke perusahaan-perusahaan untuk menjual Marine Cargo. Dan jangan lupa Ibu dan Bapak sekalian untuk menjual asuransi Marine Cargo. Terima kasih. Halo, nama saya Judi. Saya PO Heavy Equipment. Seperti kita tahu, banyak alat-alat berat yang digunakan ya, seperti ekskavator, tower crane, dump truck. Itu bisa dijamin di asuransi Heavy Equipment. Jaminannya adalah ORIS, ya, menjamin semua kerugian kecuali yang ada dalam pengecualian polis. Dijamin di dalam Heavy Equipment atau juga yang namanya Contractor Plant and Machinery
Lalu heavy equipment mengcover untuk peralatan alat-alat berat yang bergerak, mobile, bisa berpindah-pindah, bisa seperti ekskavator atau dump truck atau bulldozer, itu bisa berpindah-pindah. Ya, sedangkan kontraktor plant and machinery itu hanya mengcover untuk peralatan yang diam di tempat, tidak bisa berpindah-pindah, hanya ada di dalam satu proyek tertentu. Ya, seperti tower crane, ya, passenger hoist, ya, itu biasa digunakan di proyek pembangunan. Apa saja manfaat dari asuransi heavy equipment ini untuk pemilik alat berat atau perusahaan pemilik alat berat? Pertama, untuk kenyamanan atau memiliki rasa aman dari pemilik, ya, bahwa alatnya ini sudah di cover asuransi. Apabila terjadi kerugian, maka dapat dijamin di dalam polis ini. Perusahaan tersebut, ya, bisnis tetap dapat berjalan karena adanya cover dari asuransi heavy equipment ini terhadap alat berat dari pemilik. Untuk penutupan sendiri, apa yang kita perlukan adalah tertanggungnya atau kontraktornya itu dia bergerak di bidang apa. Misalkan sebagai kontraktor atau sebagai penyewa alat berat, atau mungkin dia juga bisa sebagai di perkebunan digunakannya. Nah, itu bergerak di bidang apa. Ya, sama juga alat beratnya itu lebih banyak digunakan di bidang apa, ya, seperti perkebunan, pertambangan, dan juga kita perlu informasinya adalah apakah operator yang biasanya menjalankan alat-alat berat itu sudah memiliki pengalaman atau juga mungkin memiliki sertifikasi untuk bisa menggunakan alat tersebut. Pada saat sekarang ini, ya, seperti kita tahu adanya pandemi COVID-19, apakah heavy equipment ini masih berjalan? Untuk beberapa sektor tetap masih berjalan, ya, seperti tambang-tambang batubara atau perkebunan, kelapa sawit, itu masih tetap ada progres jalan. Jika Bapak Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi cabang-cabang asuransi Sinarmas terdekat atau link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino dari Asuransi Sinarmas Syariah. Travel umroh merupakan asuransi wajib yang harus dibeli oleh jemaah umroh sebelum mengeluarkan visa. Jadi tidak akan ada visa kalau belum ada asuransi umroh. Asuransi travel umroh itu ada 18 perusahaan yang bergabung di dalam aturan menteri. Salah satunya Sinarmas sudah listed dan kita bisa menjual produk Simas Travel Umroh untuk para jemaah umroh yang akan berangkat. Dan ini potensinya marketnya sangat besar buat kita karena terdata di tahun 2019 saja itu ada 1 juta lebih jemaah umroh yang baru diserap sekitar 30%. Jadi ada potensi 70%-nya lagi sangat luas di pelosok-pelosok negeri di Indonesia. Sinarmas pasti punya keunggulan lebih karena kita mempunyai cabang terbanyak, punya kantor representatif, punya marketing point, punya agensi terbanyak. Nah, adapun travel umroh ini, produk wajib yang preminya sangat murah, 50.000 dengan jaminan-jaminan meninggal dunia, kecelakaan, kehilangan barang, keterlambatan ke pesawat, mulai dari dia berangkat sampai dia kembali ke tanah air. Jadi manfaatnya sangat luas, sangat berguna sekali untuk jamaah itu sendiri. Dan usia yang di cover mulai dari 1 tahun sampai dengan 80 tahun. 70 tahun bisa sampai di cover full 100%, di atas 70 tahun sampai 80 tahun untuk jaminannya di cover 50%. Dan risikonya juga cukup tinggi untuk usia-usia yang di atas 70 tahun. Potensinya sangat kuat,
sangat besar. Tip and tricksnya itu satu, bisa mendekati perusahaan travel umroh. Kedua, forum-forum komunitas atau kajian-kajian yang suka menyelenggarakan umroh bersama. Jadi sebelum dia masuk ke travel umroh, teman-teman sudah bisa menawarkan, sudah bisa mengenalkan produk kita. Karena produk kita ini cukup luas dengan kita pendekatan masing-masing ke jemaah-jemaah, perkumpulan-perkumpulan, kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengadakan umroh, itu sangat tepat triknya. Itu baru satu yang Cisco Patuh yang saya sebutkan. Kedua, untuk jaminannya, itu bisa juga ditambahkan dengan produk Simas Travel Umroh yang jaminannya hampir sama dengan Simas Travel Overseas. Itu nilai pertanggungannya bisa lebih besar, atau memang yang tidak di-cover di dalam asuransi Cisco Patuh seperti air zam-zam itu kalau nggak salah terakhir-terakhir kita exclude, apabila memang dia juga harus menambahkan jaminan-jaminan barang-barang bawaan yang lebih mahal, lebih mewah gitu kan, ataupun dia juga mengikuti wisata religi setelah mengikuti ibadah umrohnya. Kan ada beberapa tuh orang-orang yang mampu setelah mengadakan ibadah umroh, dia akan lanjut ke Turki, ke Dubai, atau ada wisata religi yang sampai ke Rusia, ke China, itu bisa dilengkapi dengan polis asuransi Simas Travel Umroh. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak sengaja ketemu bisnis namanya surety bond. Custom bond dulu mungkin ya, custom bond, surety bond. Saya custom bond dulu. Dan ini bisnisnya bisnis luar biasa menurut saya. Ini bisnis luar biasa. Kalau bisnis lain seperti asuransi jiwa, apalagi asuransi mobil, asuransi kendaraan, kalian capek cari orang. Kalau bonding, kita dicari orang. Sampai sekarang pun kita dicari orang. Yang enaknya lagi, kalau bisnis bonding itu uang ngejar kita, bukan kita ngejar uang. Kalau kita dapat satu kontraktor, satu aja, ya kan? Selama dia berdiri, selama itulah dia butuh kita. Kontraktor itu perlu tender nyari kita. Dia menang, dia perlu uang muka, cari kita lagi, ya kan? Perlu jaminan pelaksanaan, cari kita lagi. Udah selesai kontraknya, ya kan? Dia ada namanya maintenance, harus maintenance lagi 5% 1 tahun, cari kita lagi, kan enak kan? Satu proyek kita dicari terus. Bayangkan di gedung ini, mainconnya butuh namanya performance advance, baru mainconnya, subkon lantainya, keramiknya, cari kita juga, lampunya, cari kita lagi, itu berapa banyak polisnya. Boarding pass-nya ada 2. Thank you ya, selamat semuanya. Welcome to New Zealand.
Kanada. Sama berapa orang? Salah satu keluarga. Sinar Mas. Yes, yes, yes. Guys, kita lagi ada di Lake Rotorua. Habis naik amphibious plane, parah keren banget. Kayak saya seperti anak kecil lagi. Kebetulan saya duduk di depan, nyenggol kepala pilotnya. Itu karena excited, pengen ngerekam semua. Tadi waktu dibilang kita naik pesawat tuh surprise sekali. Kita kan gak nyangka ini kan di luar dari schedule Sinarmas. Mantap sekali. Top deh Sinarmas, top. Dan itu pengalaman yang luar biasa banget. Saya bersyukur, terima kasih bisa dapat kesempatan untuk bersama ASM ke New Zealand ini. Salah satu kelebihannya paket tour dengan Sinarmas adalah selalu ada paket-paket kejutan. Dan itu nggak murah, dan Sinarmas siap untuk itu. Pokoknya ASM top deh. Kesan-kesannya asik banget. Sinarmas itu memberikan perhatian yang sangat baik di tour kali ini. Dan kita di-provide segala macam yang terbaik dari segi makanan, tempat, dan pengalaman yang sangat tidak akan terlupakan. Kita ketemu dengan Pak Ahok. Kebetulan Pak Ahok sangat terkesan dengan jaket ini dan saya memperkenalkan bahwa ini adalah Humbang Sibori. Shoot over jet itu pertama kali sih dan gak nyangka itu sangat-sangat menegangkan banget. Dan kita dinner pada suatu ketinggian di Queenstown ini. Ini tuh pengalaman itu tidak akan kami lupakan ya. Harapannya di tahun depan kita bisa ikut tour lagi, tetap mengembangkan Sinarmas lagi ke depannya dan menjadi agen-agen top di Indonesia. Sinarmas, oke. Barusan kita habis dari naik helikopter. Wah, keren dari banget. Dari Queenstown sampai Mel Foster. Ya. Itu keren banget view-nya. Pokoknya aduh keren banget deh nih trip kali ini. Tadi sampai selfie di pesawat sama pilotnya juga. Senang sekali karena bisa ikut acara dari ASM. Kita naik helikopter keliling lembah, kemudian Lanjut lagi paketnya naik kapal pesiar sambil makan siang. Wah, indah sekali. Itu ada paket-paket orang-orang penting. Tapi di Sinarmas itu agen-agen yang mencapai target itu ternyata berhak dapat menikmati fasilitas itu luar biasa. Thank you Sinarmas. Hai, hari ini kita lagi di Christchurch nih. Tadi pagi kita ke Mount Cook. Puji Tuhan kita bisa menikmati keagungan ciptaan Tuhan. Kita bisa berdiri di atas gunung tertinggi di New Zealand. Itu luar biasa sekali. Abis kita ke Mount Cook, Kita ke Danau Tekapo. Saya melamar yang di sebelah saya ini. Terus kita mengunjungi masjid yang waktu itu ditembakin sama si Brandon Tarrant ya. Ini kesempatan yang sangat jarang dan saya nggak tahu kapan lagi bisa kita alami lagi. Dan saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Asuransi Sinarmas yang sangat-sangat memperhatikan kita. Kami akan lebih semangat lagi untuk bisa mencapai target tahun depan ke Kanada. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Asuransi Sinarmas. Yeay! sekarang kita lagi ada di Singapura, tepatnya di Garden by the Bay. Aduh seneng banget. Pokoknya dari awal perjalanan sampai sekarang semuanya itu adalah pengalaman pertama buat saya pribadi.
Selain alamnya, kemudian fasilitas yang diberikan, itu juga semuanya adalah hal yang pertama buat saya. Oke, ASM, terima kasih sekali sudah membuat perjalanan ini, perjalanan yang begitu dan tidak terlupakan karena ini adalah pengalaman saya yang pertama ke New Zealand dengan semua fasilitas yang ada. Terima kasih, terima kasih. Halo, nama saya Irfan. Saya Product Officer untuk asuransi Sinarmas Growing Trees. Apa itu Sinarmas Growing Trees? Dia itu memberikan jaminan terhadap bibit atau bahan bakal menjadi tanaman industri. Apa aja yang di-cover nih? Asuransi Growing Trees itu hanya cover bibit. Itu 3 sampai usia 9 bulan. Bibit itu dijaga layaknya kayak bayi. Jadi itu disiram sehari 2 kali. Karena yang mahal itu bibit. Kalau sudah tumbuh di perkebunan seperti hutan, maintenance-nya udah mulai gampang. Jaminan dasarnya standar teman-teman. Ada kebakaran, Lexus lah, fire, lighting, explosion, smoke, dan lain-lain. Dan ini ada jaminan tambahan yang bagus tuh, huru hara. Wah Pak, kenapa huru hara di sana? Nggak mungkin lah di perkebunan. Oh jangan salah, resiko di perkebunan itu agak lebih besar di pembibitannya. Kenapa? Karena seringkali buruh-buruh dari kelapa sawit atau perhutanan itu, mereka sering demo. Jadi pengusaha butuh tuh jaminan untuk itu tersebut. Bagaimana kita menilai resikonya? Nah, kita tinggal cari teman-teman, letak daerah perkebunannya, akses menuju lokasinya, laporan dari perusahaan pembibitan tersebut, kemudian SOP yang diterapkan. Ya contohnya apakah mereka melakukan penyiraman, kemudian apakah perusahaan itu terdaftar sebagai perusahaan yang bersertifikat untuk membibitkan bibit-bibit unggul untuk tanaman tersebut. Tapi sih rata-rata perusahaan itu semuanya ada di kota-kota, di tempat teman-teman mungkin perkebunannya di luar kota. Di mana kita bisa jual produk-produk seperti ini? Buat teman-teman terutama yang di luar kota, Sumatera, Kalimantan, Irian, Sulawesi, terutama yang udah kelapa-kelapa sawit, yang dekat-dekat perkebunan, itu pasti mereka punya pertanian untuk perkebun bibit ya. Nggak usah gede-gede, 1 hektar, berapa hektar, TSI kecil, TSI besar, kita bisa absorb itu ya, untuk akomodasi bisnisnya. Ingat loh, Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dibandingkan dengan negara tetangga, sudah pasti potensinya bagus sekali. Kenapa mesti beli produk ini? 1, klaim rasionya bagus loh. Saya selama cover 3 tahun belum pernah ada klaim. Kita bisa ngejar profit dari situ. Yang kedua, setiap perusahaan tersebut yang listed, pasti mereka butuh dana dari bank. Nah, bank tersebut mewajibkan untuk bibit tersebut untuk diasuransikan. Contohnya bank-bank swasta atau bank pemerintah. Ya, jadi kalau mereka mau bibitkan, itu nilainya besar sekali, bisa triliunan loh. Bayangkan premi yang kita dapat kalau kita bisa cover itu. Dan key trade kita sangat bersaing sekali loh. Terbukti banyak broker maupun yang langsung direct di tempat kita, itu bisa jalan tuh produknya. Demikian teman-teman, Bapak Ibu, untuk asuransi Growing Trees ini. Terima kasih Bapak Ibu. Hai, selamat pagi. Kita hari ini belanja di pasar tradisional ya. Ada baju, ada pasmina, ada macam-macam souvenir, semua kita belanja. Kita mau beli juga nih pasarnya nih. Teman-teman sangat bergembira sekali mendapatkan reward jalan-jalan di Dubai. Hari ini kita dari pagi-pagi udah di Old City Dubai. Habis itu jalan ke Frame Dubai. It's very amazing karena kita naik mobil Land Cruiser. Kemudian kita akan menikmati sunset di atas unta. Ini pengalaman luar biasa sekali. Terima kasih Sinarmas. Terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang diberikan. Setiap tahun saya bisa berpergian ke luar negeri, bisa keliling dunia hanya berkat menjadi agen asuransi Sinarmas. Terima kasih. Terima kasih buat Sinarmas untuk jalan-jalannya. Dan